menuju petani sejahtera. Jadi pertanian modern, petani sejahtera. Kalau ditanya di lapangan nanti pertanian modern, jawabnya petani sejahtera. Tapi bukan slogan. Ini harus kita hitung betul. Kemarin ini kami uji coba. Ini yang kami uji coba metode baru. Pertanian modern kita jalankan, mekanisasi pakai drone macam-macam. Kemudian kami ke Amerika, Arkansas, Amerika Latin, kemudian ke China, kemudian Indonesia. Kami gabungkan tiga-tiganya. Jajar Lego dari Indonesia, kemudian metode Arkansas secara kontinu, kemudian teknologi dari beberapa negara termasuk Jordan, itu adalah drone, menggunakan drone, dan seterusnya. Ini digabungkan, Bapak Ibu, kita uji coba sudah 2 tahun. Ini baru saja 1.600 hektar. Kita mau naikkan lebih besar. Skalanya lebih besar. Kenapa? Produksinya 11 ton, 12 ton. Ini mimpi kita. Ini yang bisa mensejahterakan petani kita. Target kita adalah menaikkan produksi ini 2 kali lipat, dan saat bersamaan planting index, indeks pertanaman, dulu tanam 1 kali, menjadi 2 kali, 3 kali, ini kita lanjutkan. Tetapi kita fokus pada irigasi. Irigasi kita adalah 4,9 juta. Ini datanya, ini produksi kemarin ditinjau Bapak Presiden, nih, kita harus model begini semua. Mudah-mudahan 3 tahun selesai. Kalau 3 tahun selesai, apa saja kekurangan Indonesia, langsung kita instruksi tanam, itu selesai. Kenapa? Pendekatannya adalah kesejahteraan. Kalau dulu bagaimana memenuhi kebutuhan dalam negeri, swasembada. Sekarang meningkat petani sejahtera. Jadi kalau kami sampaikan, teman-teman semua, DIR terutama Kepala Dinas, sampaikan ke seluruh pelosok, seluruh Nusantara, Republik Indonesia yang kita cintai, Anda sampaikan pertanian modern, petani sejahtera. Kita coba pertanian modern, sudah selesai. Seluruh Indonesia sudah hadir. Bapak Ibu, kita uji coba ini. Kita stop. Kita uji coba. Prinsip dasarnya, karena kami dulu PPL, prinsip dasarnya sederhana. Bagaimana kalau di pematang, padi yang di pematang, Kepala Dinas tahu semua, DIR, WIL semua tahu, padi di pematang malainya lebih bagus, benar? Sehingga menciptakan pematang-pematang di tengah. Itulah Jajar Legowo. Tapi Jajar Legowo masih tanam. Jarak 25 cm. Kami lihat negara yang paling maju adalah Amerika. Itu kemudian China, teknologinya itu produksi 7 ton. Amerika 8,6 juta ton, 8,6 ton. Nih, artinya apa? Kita akan melompat di atas negara-negara superpower. Indonesia menuju lumbung pangan dunia. Itu mimpi kita. Dan bisa kita realisasikan. Ini prinsip dasarnya adalah ini terjadi fotosintesis. Nih, yang di tengah. Sehingga malainya. Prinsip kedua adalah jumlah tanaman, kalau yang Jajar Legowo 360.000 batang. Kita ubah karena ini kontinu rapat, itu menjadi 1 juta batang. Artinya 3 kali lipat. Nah, tidak mungkin dikali langsung, produksinya 3 kali lipat. 2 kali lipat lebih, sudah bagus. Nah, kalau 2 kali lipat, strateginya adalah fokus pada irigasi, karena 3 kali tanam. Irigasi saja. Coba kita kali ya. Kita kali ini, kita menghayal mimpi kita, Indonesia harus menuju ke sana. Kalau bisa, 2029, semua ini sudah settle. 3 tahun ini kita bergerak, kemarin swasembada, 1 tahun, bisa. Ini 3 tahun kita rancang, 3 tahun lebih. Anggaplah 3 tahun. Capai,
disitulah puncaknya Indonesia akan memberi pangan pada dunia nanti. Kita hitung, ini seperti ini cantiknya, ini kita hitung. Stop, kembali. Bapak Ibu, irigasi kita 4,6 juta. Oke. Kemudian non irigasi 3,3. Ini tugas PU. Ada PU enggak? Mana? Ini tugas Bapak ya. Bagaimana ini berair semua? Kita berdua, tandem. Tugasnya juga lead. Ada direkturnya. Ini bagaimana? Ini tetap 3 kali tanam dengan earpom, sumur dangkal, embung, dan macam-macam. Tapi kita anggaplah ini saja terjadi. Ini kali 3. Ini kali 3 tanam 1 tahun karena airnya sudah ada. Kemudian dikali 10, nggak usah 12 ton, berarti 140 juta, benar kan? Gabah. Kemudian non irigasi 2 kali saja, kali 2, 67 kali 10 ton, itu 67. Ini tambah dengan ini, sama dengan 208 juta ton. Kali beras 5,5. Rendemennya 5,5. Itu 114 juta ton. Kebutuhan Indonesia 31. Kita surplus 83 juta ton, nilainya 1.335 triliun. Gimana Pak Wamen? Nah, ini Pak Wamen senyumnya, ini kencang ini larinya. Kita mulai hari ini, 83 tentu ada bertanya. Ini dikirim bagi yang butuh. Kalau katakanlah yang penting infrastruktur terbangun, kita turunkan. Ekspor berapa? Kita mau berapa? 20 juta, 30 juta? Oke. Kemudian mimpi kita, mie, gandum, kita tanam di sini. Kedelai, oke. Padi, kedelai. Jalan. Langsung swasembada. Enggak hitung hari, hitung 3 bulan. Swasembada. 3 juta produksi kedelai kita yang kita coba sekarang, Pak Agus dengan UGM, itu 3 ton. Kalau tanam 1 juta, tanami 1 juta ini, enggak usah 4 juta. Sudah selesai. Terus apa? Bawang. Ini kalau bawang, batu sudah swasembada. Kenapa? Hanya 50.000 hektar. Terus apa lagi? Cabai naik, tanam. Cold storage siapkan. Nah, di Rut Bulog siapkan penyimpanan cold storage yang bisa menyimpan 10 tahun. Seperti dulu Nabi Yusuf. 7 tahun kering, 7 tahun. Kenapa? Lihat Eropa, berapa meninggal? 1.000 lebih. Karena panas. Kenapa 40 derajat meninggal? Tidak ada kelembaban. Jadi kami pelajari ini berbahaya. Dan tidak mungkin, itu pasti bergerak terus ke depan. Sekarang penyimpanannya Bapak disiapkan. Inilah hari ini kami umumkan bahwa pendekatannya adalah kesejahteraan. Swasembada, insya Allah aman, berkelanjutan. Insya Allah berkelanjutan. Kenapa? Kita hitung sampai Agustus sekarang, tanaman hari ini, Juli, Agustus, September, Oktober. Sampai Agustus sudah selesai diumumkan. Sudah hampir pasti swasembada berkelanjutan. Sekarang pendekatannya kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan ini harus dirawat tetapi seluruh intensifikasi. Ekstensifikasi kita rem, masuk ke intensifikasi. Kalau masuk intensifikasi, para PPL, ada hadir PPL enggak? PPL enggak usah target banyak. Yang Pulau Jawa, 1 PPL 100 hektar saja, cukup. Kalau Bapak tidak bisa 100 hektar, Pak, saudaraku, sesama PPL, ada enggak PPL yang 99? Ada enggak? 99 masuk. 98.
Jangan begitu, saya tersinggung, berarti saya sudah tua sekali. Ada nggak tahun 99 masuk di atas? Ada. Pak, kami naik motor itu 100 kilo. 100 kilo. Dan motornya miring gini jalan. Jadi kalau 100 terlalu kecil, apa dinaikkan? PPL tunjuk tangan yang mau naikkan. Target Pulau Jawa 50 minimal, luar Jawa 50 minimal. Coba tunjuk tangan target yang mau naikkan target. Nggak ada. Yang mau turunkan target. Nggak, yang mau turunkan dari 100 jadi 50. Pak, aku 50. Ada nggak? Angkat tangan. Yang mana benar ini? Bapak Ibu, kalau satu PPL berapa kelompok tani? Jawa Barat mana satu orang? Jawa Barat, Jawa Timur, perwakilan. Berdiri Pak. Satu Bapak berapa kelompok tani yang Bapak bawahi? Kelompok tani. Untuk saya sendiri memegang 3 desa, Pak Mentan, mohon izin. Berapa luas dari 3 desa? Untuk luasan di 800 hektar. Saya minta cuma 100. Siap, Pak? Bisa. Jawa Timur ada? Enggak ada. Jawa Tengah? Enggak ada. Berarti Jawa Barat yang hadir. Banten? Oke. Banten ada? Banten coba. Berapa di bawahnya? Kami sudah perhitungkan. Bapak PPL di bawahnya berapa? Saya 3 desa, 745 hektar. Coba. 100 siapa? Cuma kecil kan kalau 100? Kecil. Bisa? Bisa? Bisa, Pak, harus bisa. Sini. Yang perempuan ada nggak yang bisa? Perempuan ada nggak? Angkat tangan. Sini Mbak, sini. 2 aja. Aku butuh 2. Jawa Barat tambah 1. Masih ada nggak? 1 orang, perempuan atau laki? Sini, paling belakang tuh. Sini, oke. Ini 3 aja cukup. Terlambat naikkan. Orang yang ragu-ragu dalam bertindak biasanya gagal menjalankan misi. Nih. Sini, Pak. Saya tanya dari hati ke hati. Mas, sini Mas, sini. Sini. Aku gendong aja, bisa? Oh bisa, oh ya. Di Banten? Bisa nggak kalau 100 hektar? Bisa, Pak. Bisa? Harus bisa. Yakin? Yakin Bapak, kalau bisa nggak? Dari Banten, Pak. Bisa nggak? Bisa. Perempuan saja bisa, ya laki-laki itu penakut. Tahun berapa PPL, masuk PPL? Dari THL 2009. Umur berapa? Oh, lebih muda dari saya. Aduh, tua saya ya. Tahun berapa? 2007 THL, Pak. Waduh, lebih muda lagi. Saya 2019. Aduh, cucu. Aduh, Pak Sekjen sudah tua kita ya. Jenderal ya, sudah tua ya. Tidak terasa, aku pikir saya masih muda. Ini baru dari Merauke pulang. Tanpa sini langsung rapat subuh lagi. Semangatnya yang muda, Pak. Iya. Oke. Mana ajudan? Nggak usah kau dengar, dia mendengar juga begini. Ini kerjaanku. Dia mukanya begini. Bisa kira-kira? Sama siapa? Bisa ya? Kenapa? Coba hitung biayanya. Coba kita lihat. Biayanya, pendapatannya ini petani. Jadi bagaimana didorong petani pendapatannya? Kalau ini sudah
tersosialisasi dengan baik, nggak usah you perintah petani. Pupuk disiapkan, Bapak Presiden sudah perintahkan, turun harganya 20%, irigasi disiapkan, itu sudah jalan semua. Nih, ini kan berandai 12 ton kemarin, pendapatannya adalah 65 juta. Kalau model lama 20 juta, biayanya naik sedikit, 15 juta. Pendapatannya 16 juta per bulan, 1 hektar. Kalau 2 hektar, 32. Di luar Jawa rata-rata 2 hektar. Kalau 2 hektar 32 juta di atas gaji menteri. Itu mimpi kita. Kalau di Jawa katakanlah 1 sampai setengah ya. Katakanlah setengah paling rendah 8 juta. Kalau 8 juta pemuda tani pasti turun ke lapangan. Di luar Jawa 2 hektar 32 juta pemuda tani pasti turun ke lapangan. Belum kalau bawang putih, belum kalau dia tanam kedelai. Nilainya lebih tinggi. Di sana arah kita. Intensifikasi bagaimana tanah ini jangan biarkan dia tidur. Bangunkan pemuda tidur, bangunkan tanah tidur. Insya Allah pasti hasilnya meningkat. Sudah hafal itu ya? Sudah hafal? Ada tesnya dulu. Harga gabah sekarang berapa? 6.700 Pak. Oke. Harga dari pemerintah Bulog berapa? 6.500. Pupuk 1 hektar berapa? Urea? Sekarang pakai urea dengan Urea TSP? 2 kintal NPK. 75. Berapa? Urea 2 kintal 75, pon sekarangnya 2 kintal 50 Pak. Per hektar. Per hektar? Per musim tanam. Per hektar berapa batang? Berapa batang populasi rumpun? Berapa batang tadi? Batang padi? Rumpun atau batang? Rumpun Pak. Rumpun Pak. Nah, berapa rumpun? Perumpun, batang Nah, padi. kan satu dulu batangnya baru jadi rumpun. Ya. Perumpunnya, Pak. Anakannya. Berani sekali ceritakan saya PPL. Ini satu ditanam, ini jadi rumpun karena anak yang lahir kan. Nah, batang kalau tanam berapa? Berapa batang 1 hektar? Sudahlah rumpun setelah tumbuh. Setelah tumbuh. Berapa 1 hektar? 1 hektar sekitar 80.000. Bapak? 160.000 rumpun Pak normalnya. Legowo 160, kalau Legowo 220 atau 320. Berapa? Ibu. Legowo berapa? Kalau Legowo 320 yang 2 Pak. Oh, oke. Tani saya Pak. Iya petani. Ini yang benar sendirian ya? Iya. Apa ini Pak? Ini saya tadi terima tukin. Bukan, apa tuh namanya tukin ya? Dana operasi. Ambillah dana operasi saya, nanti aku cari sendiri. Alhamdulillah. Berarti yang 2, bagaimana yang 2? Bagaimana PPL? Sudah, saya patuh pada PPL, aku ngerti perasaannya PPL, oke. Ayo foto. Foto dulu Pak. Tidak usah you batu. Dari tadi aku suruh naik tangan, tidak mau naik tangan. Bayangkan, mau disuruh naik tangan susah. Foto ya, selfie sesama PPL. Boleh Pak, boleh Pak. Oke. Buat saya mana fotonya Pak? Ada. Oke, sini. Foto aja satu. Kasihlah. Boleh, Jangan boleh. foto berdua. Foto dulu, foto. Oh foto. Kasihan. Ini dulu sendiri. Berdua dulu. Berdua dulu. Oh iya. Sama-sama petani masalahnya nih. Sip. Oke. Lagi? Ya. Oke. Kasih ya. Karena ya, boleh. Makasih. Makasih semua PPL. Anda ada tabungan di akhirat. Tabungan swasembada. Tidak akan swasembada kalau bukan kalian terdepan. Kami bagian kecil. Kami hanya memotivasi, kami hanya mengeluarkan regulasi. Bapak Ibu, kita kejar kembali. Kalau ini terjadi, nanti karena 80.000 langsung kedelai. Kedelai berapa? Katakanlah 3 juta ton. Terus gandum. Ini kita ganti, apa yang kita gantikan? Sorghum atau apa saja. Intinya ada 80 juta space-nya untuk Indonesia.
Tapi dengan catatan, tadi anggaplah upland, tanah kering 2 kali, irigasi 3 kali. Sebenarnya bisa 4 kali. Tapi udah kita ngambil moderatnya, yang ada sekarang saja itu bisa menghasilkan 200.000 ton. Sekarang baru 60-70.000 ton. Sekarang nih. Oh sorry, kemarin berapa? 34, iya 70.000 ton. Bapak Ibu, sekali lagi, saudaraku, saya ingin dari PPL bertanya, silakan, inilah gambaran kita. Arah kita, intensifikasi. Saya ulang lagi, intensifikasi. Maaf, Pak Prof. Fajri, harga pupuk organik berapa? Berapa ton kebutuhan? 1 ton. Itu berapa harganya? 1 ton. Memang ada subsidinya? Oh ada. Berapa hektar? Enggak totalnya se-Indonesia. $600.000? Berarti 600.000 hektar. Pak Dirut, boleh nggak ditambah 2 kali? Oke. Nah, Pak Dirut hati-hati. Ini ada kenaikan 100 kuintal. Ini dosis lama. Jadi ini Pak BPS Pak, nanti Pak, karena sudah umumkan FAO 38, jadi Bapak jangan nggak usah lah. Saya maklumi saja kalau Bapak tulis 37 atau 3, tapi jangan jauh dari FAO. Setuju petani, PPL? Nggak usah Pak Deputi, aku paham. Jadi kalau FAO 38, Bapak 37 aja lah. Boleh juga 36,9 juga saya terima. Ini, Pak Dirut, ini penting banget, ini harus diputuskan. Mana? Biaya, bukan. Per hektar. Bukan. Pupuk. Nah, ini benihnya 80 minimal 70 kilo. Yang dulunya 30. Dipoto semua ya, silakan. Ureanya mana yang sekarang 300. Dulu berapa? 200, naik 100 kan? NPK 300, naik 100 juga Pak Dirut. Pupuk cair organik padat 2 ton, minimal 1 ton. Dekomposer ini bungkus, ini petani ya. Ini petani, tapi ini yang penting, ini jangan salah. 1, 2, 3 dengan ini. Ini tolong dibuat ini hijau. Ini nggak boleh salah. Ubah warnanya. Tolong PPL seluruh Indonesia diperhatikan, ini tidak boleh salah. Ini ubah warnanya hijau, padat, ini. Nah ini tidak boleh 1, 2, 3, 4. Kalau itu tepat, jelek-jeleknya itu 8 ton. 8 ton kali 1 juta itu itu 8 ton berarti selisih 3 ton katakanlah, kali 1 juta 3 juta ton, kali 3 kali 9 juta ton. 9 juta ton berarti 5 juta ton beras tambahan hanya intensifikasi, tapi tambahan biayanya sangat kecil. Nah nanti untuk sementara pakai ini tabela aja, apa namanya itu, drum seeder, paralon, pakai aja ya. Buat sendiri, tolong PPL, tolong dilatih. Bu Santi, lakukan pelatihan cepat. Ini. Nah Bu Santi, motor ini, insya Allah ya, sudah disetujui secara lisan semua sudah. Yang di 10.000 ya. Yang dikasih adalah yang metode baru modern ini, yang terbanyak sampai 3 bulan ke depan. Nah itu dikasih. Itu diprioritaskan. Tahun depan gitu lagi sampai selesai. Karena ini secara bertahap PPL ya. Yang diberikan dalam makin tinggi metode baru ini, model baru ini. Itu kenapa? Nanti ke depan kita cuma kampanye penyuluhan 3 tahun. Setelah itu bisa saja 2 tahun.
berikutnya petani yang mengejar. Kenapa? Kalau menguntungkan petani contoh. Dan ini lebih mudah, tidak ada lagi pembenihan. Ini direct seeding kan? Tidak ada lagi butuh tenaga kerja. Biayanya cuma tambah 1 juta lebih, tapi pendapatannya naik 3 kali lipat. Nah, ini kalau ini terjadi, Indonesia akan memimpin rata-rata produksi padi terbesar tertinggi dunia. Ini yang kita kejar. Bisa ya? Ini tolong yang di Hamburg jangan ya, karena jujur ini yang kami cari, jumlah populasi. Tapi karena populasi bertambah 3 kali, Pak Dirut Pupuk tolong ditambah 100 kilo. Satu tadi 100 kilo, ini yang diperhatikan yang 3. Tolong aplikasinya sederhana. Bahkan ini mempermudah petani kita, benar nggak? Kalau yang dulu kan semai benih, kemudian apa namanya? Dicabut, baru tanam, berapa biaya makan, berapa biaya tenaga kerja, berapa biaya, udah. Nah, target kita sampai akhir tahun 1 juta hektar. Nah, saya ulangi lagi, PPL yang Pulau Jawa, Banten, Jogja, DKI itu adalah minimal 100 hektar 1 orang. Di luar Jawa 50. Insya Allah hasilnya 1 juta lebih. Tapi ingat, jangan ikut metodenya saja. Ini metodenya saja, tapi pupuknya tidak ikut. Itu gagal. Kita sudah pernah coba. Pupuk industrial sudah cukup kan? Organik 1 ton. Urea kuat, ini silika itu dibeli atau apa? Berapa harganya silika? 300.000. Mampu dapat ininya beli? Kalau benih gratis untuk 1 juta, jadi berlomba habiskan 1 juta ini. 1 juta, setelah itu selesai, kami anggarkan 1 triliun. Kemudian organik subsidi ya, dengan harganya organik berapa? 1 ton. 1 ton. 1 ton. Oke. Nah, semua yang bantuan traktor wajib metode modern nih, metode AS. Wajib. Semua yang dapat bantuan. Dan saya yakin 1 putaran begitu petani melihat itu ikut sendiri. Ini enggak sulit. Kenapa? Tidak lebih ribet. Mengurangi penggunanya, mengurangi biayanya, tetapi meningkatkan produksi, kemudian kita subsidi benih gratis 1 juta hektar seluruh Indonesia. Jadi ini sangat menarik. Yang paling susah dulu, nih Pak, pinggang saya masih terasa, tanam. Saya bertiga bersaudara, yang lebih dulu agak besar tanam 1 hektar. Sakit ini pinggang. Kalau tanam tuh 1 hektar. Jadi jangan heran kalau saya tanam padi kecepatan tinggi. Terlatih masih SD kelas 3. Jadi kami biasa tanam tuh. Wah, begitu saya menteri, ya Allah, bagaimana tidak tanam seperti ini? Alhamdulillah ini dengan gini nanti. Kalau sudah begini, ini di atas 10 tahun. Kembalian tadi. Kalau sudah begini di atas 10 tahun ini. Melesetnya sedikit, ada hama 9 tahun. Ini. Asal begini kelihatannya. Dilihat dari jauh itu padi. Tebu juga demikian. Saya perkunjungan Pak Brigula, oh ini Pak 80 tahun. Dia pikir saya menteri, bukan PPR. Saya gak usah bohongi saya. Satu populasi ini 80.000, 100.000. Itu 100 ton produksinya. Ini jaraknya ini 1 meter itu 10. Kalau dia tumbuh pertama 30 batang 1 hektar. 1 meter terjadi mortalitas.
tinggal 10-12 itu 100 ton produksinya. Dan itu tingginya harus diukur. Dan buku antara ruasnya itu kalau dia normal 20 cm. Ukur daunnya pun saya tahu. Jadi nggak usah. Kami bohongi saya. Ya Pak, saya pikir Bapak Menteri yang tidak ngerti lapangan. Dia ukurkan saya yang paling bagus. Saya ukur yang paling jelek. Ketemu. Sekarang terjadi turun produksinya. Turun ya. PTPN. Pak Komut. Turun produksinya kan? Jadi dia tunggu menteri ini yang cantik. Ini cantik banget. Dia tidak pernah bayangkan saya lari masuk. Gampang. Saya tanya mandornya. Mandor, kamu mau naik pangkat atau turun pangkat? Maksudnya Pak, yang mana paling jelek di sini? Mandornya karena takut sama sindernya, asisten. Begini aja. Oh ya, aku tahu. Jalan keliling. Ini dapat lilin yang jelek. Begitu saya ukur, baru pucat. Di sini 14. Tinggi sekali kerapatan. Di belakang ini 9, 8. Jadi padi juga demikian. Dilihat saja dari atas. Ini produksi sekian. Karena insting kita ini nggak mungkin jauh. Malainya 200 yang 8 ton itu. Kalau ini 150, 200 itu bagus tuh. Tapi ini saya belajar lagi. Insya Allah ini dapat. Kemudian khusus untuk BPS, ini Pak, BPS, coba. Stop. Bayangkan Pak, kalau 4 juta seperti ini. Nggak usah yang tidak irigasi, anggaplah dia 2 kali tanam cukup. 5 juta hektar tanam seperti ini. Itu Bulog nggak tahu dibawa kemana berasnya nanti. Ini 4 juta saja. Nah Pak BPS, jadi salah satu ini Pak program kita menaikkan produksi. Yang berikutnya yang belum terdata kami sudah tanda tangan tadi. Ibu Kepala BPS minta, ini saya tanda tangan. Sekarang oplah ada 800 hektar, mana? Mana oplah? Oh ini, sorry. Ini yang kami pelajari. Begitu lihat batangnya ini, jujur, hati saya berbunga-bunga dari Amerika. Ini yang saya perhatikan. Di situ penelitinya dari Amerika, India, Jepang, gabungan semua. Ada dari Afrika Selatan, semua kumpul di situ. Peneliti terbaik. Ini continue, ini rapat. Kemudian jajar Legowo-nya ini gabungkan, dapat. Dia tidak jajar Legowo. Saya bilang, saya menang karena dia tidak jajar Legowo. Coba irigasinya. Mana irigasi? Bukan. Yang irigasi tadi surat. Jumlah irigasi. Mana irigasi? Jumlah irigasi 1,3 juta, 4 juta. Yang diperbaiki itu, yang surat, Pak Sekjen. Ini. Pak, ini surat kesimpulannya aja. Ini kan per provinsi, langsung kesimpulannya aja. Nah, ini Pak Deputi, cetak sawah kita yang sudah ditanami dan ada 100-200 ribu nanti. Ini ada per desa. Berarti ini produksi meningkat karena bertambah dan ini 3 kali. Kenapa? Yang ada airnya kita buat sawah. Berarti 300 ribu. Kemudian ini tanaman sawahnya sudah ada. Dulu tanam 1 kali jadi 2 kali bahkan 3 kali. Nah irigasi juga begini, 1 kali menjadi 2 kali 3 kali. Ini semua totalnya 1,3 juta hektar. Nah itulah pertimbangannya sehingga FAO, hitungan saya, perkiraan saya. Kita hitung-hitung ya 38 juta. Tapi kalau Bapak turun 3 juta, 9 sudah sepakat. 37,1 bolehlah Pak Wamen. Jadi tepuk tangan untuk Pak Deputi. Karena FAO sudah mengatakan 38.
Ini 38 jadi jangan jauh-jauh banget nih. Nah, ini 2026 38. Ini Pak. Nah, sedangkan FAO adalah semua putra terbaik dunia pertanian ada di sana. Nah, sini diumumkan. Ini tahun berapa ini? 2020 ini tahun kan? Nah. Jadi Pak Deputi, udahlah nggak apa-apa, turun dikit, tapi 37 nggak apa-apa, saya terima. Artinya tinggal di Rut Bulog. Pak Dirut Bulog, jangan terlambat gudangnya, masalah besar tuh. Jangan terlambat gudangnya, itu bukan masalah kecil, masalah besar. Yang menentukan Direktur Pupuk mana pengadaan, pemesaran. Pak Direktur, saya mohon Pak, CPCL-nya sama dengan ini. Semua yang minta tolong karena nggak ada guna. Hati-hati, kalau Bapak tidak kirim pupuknya, stunting, 4 ton, 3 ton. Kita sudah coba. Paham? Karena anak 10 yang biasanya cuma 5 diberi makan, tiba-tiba jadi 10 dikasih makan sama, kurus enggak? Sudah sederhana. Pak Dirut, itu aja saya pesan. Ingat, kalau pupuknya tidak ditambah, jangan coba-coba pakai metode ini. Langsung metode jajar legowo saja. Hati-hati, makanannya Anda tidak tambah, sudah musibah. Kenapa? Stunting semua. Tapi ya produksinya sama, kasihan kan, naik biaya 2 juta. Oh sorry, tidak naik karena tidak ditambah pupuknya. Hati-hati, yang menentukan ini adalah pupuk organik dan non-organik, tambah metode, selesai. Itu insya Allah produksinya minimal 8-9 ton. Oke, sebelum saya turun, ada yang bertanya Kepala Dinas? Oke, kalau tidak ada, terima kasih saudaraku, sahabatku semua. Kami melanjutkan pertemuan di atas. Sekali lagi, ada satu, silakan. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, nama Arif Sukmobuwono, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Bapak. Kami ingin melihat apakah cara budidaya padi yang baru ini juga mampu mengeliminir persoalan tikus, Bapak. Karena kami masih saat sekarang tikus dan kurang masih cukup tinggi di Kabupaten Banyumas. Terima kasih Bapak. Oke, di daerah mana Pak? Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Bapak. Gini, kalau mau kendalikan tikus, sebenarnya ada racun saya tuh. Tiran, tapi saya tidak mau jual. Kenapa? Kita berbuat baik saja, orang biasa memandangnya negatif. Ini racun saya, dulu laku. Jawa Timur, Jawa Barat, masukkan di lubangnya meledak, habis itu. Dengan kakek, nenek, cucu, tetangga habis semua. Itu mudah, tapi kami tidak jual sekarang karena menghindari konflik of interest, jangan sampai menyebar fitnah. Saya dengan berat itu tiran, tikus diracun Amran, termasuk racun babi, saya hafal. Yang monyet itu kan ditanya tuh, kami bisa selesaikan dalam waktu 9 hari, tapi ya, dosanya saya takut, kami ahli babi. Nah caranya adalah gini aja deh. Tikus satu pasang itu 5 bulan itu menjadi 956 ekor. Dia lahir pasang-pasangan. Caranya kendalikan sebelum bertani. Sebelum nanam padi. Kendalikan, cari tikus. Membunuh 2 ekor sama dengan membunuh 900 ekor. Itu caranya. Cari lubang-lubangnya. Kalau membunuh, selalu di pikirannya, kalau saya bunuh 2 ekor, membunuh 900. Karena kalau 900 dikendalikan, udah habis, biaya tinggi, mahal, macam-macam. Kalau 2 ekor, pentungan aja modalnya. Ya. Cari pada saat 2 ekor. Dia biasa migrasi ke rumah-rumah. Migrasi ke rumah-rumah, tapi ada juga lubang yang cara mencarinya ada dekat air. Di situ dia berlubang. Ya. Nah, yang kedua cara mengendalikannya, kalau dia berada di lubang sebelum dia melahirkan, dia di lubang, ada gundukan tanah keluar, berarti tikusnya ada di dalam.
Cara mengecek lagi supaya racun Anda efektif, lihat tikus ada di dalam atau dia lagi jalan-jalan. Kalau dia lari masuk ke dalam, dia lagi di dalam. Keluar, berarti dia lagi jalan-jalan tikusnya, kalaupun siang. Caranya lagi, ada tikus atau tidak? Lihat, ada semut enggak? Nah, kalau ada semut, sudah tikusnya sudah pergi. Jadi sangat efektif. Ya, Pak. Dan saya tahu juga, ini lagi pacaran, ini lagi birahi, ini lagi bunting, ini baru nikah. Aku tahu. Dan membedakan, jangan sembarang bunuh. Tikus sawah, badannya nih, sama panjangnya dengan ekornya. Tikus rumah lebih panjang ekornya daripada badannya. Kenapa? Dia spor gantung tiap hari, panjat gini. Tikus kelapa. Itu saya pelajari semua. Pokoknya di luar kepala, ke diri saja, di lompat saja saya ini. Punya hak paten 7. Jadi saya tahu semua tikus rumah, tikus sawah, tikus pohon, kelihatan. Dan tikus itu bukan makan. Hati-hati, dia bukan makan padi. Dia mengasah gigi. Karena dia tidak bisa ke dokter gigi. Dia ngasah. Jadi dia menebangkan kalau tumbukan, itu kan tidak ada makanan kan? Dia asah giginya. Karena kalau tidak tumbuh, itulah kuasanya Allah. Bayangkan kalau manusia tumbuh giginya, tidak bisa mengunyah. Jadi dia asah tuh giginya kan bagus banget. Dia asah ke pohon padi, batang padi. Maksud saya kenapa sih bukan di batu dia asah atau di kayu pohon bambu. Ini ngasahnya di padi. Gitu, Pak. Memang PPL tangguh ya. Hafal saya tuh. Hama wereng ini. Saya pelajari dan saya tidur. Kapan dia bertelur, ini gini, kapan dia melahirkan. Tahu nggak? Saya kurung tikus baru tidur sama-sama. Kalau dikasih racun, hati-hati. Biasa mengatakan jangan kasih racun, ngamuk. Bukan. Pada saat kasih racun, itu dendamnya tinggi. Semua kawan-kawannya datang membantu. Dan dia tidak akan mati kalau dia tidak menyerang habis. Makanya kadang orang, aduh, akhirnya bawa apa namanya? Sesajian, apa namanya? Sesajen, apa namanya itu? Persembahan apa? Bukan. Yang beras ketan dengan telur 1. Saya nakal, begitu pergi yang punya, saya makan. Tidak dia makan tadi, sesajen itu. Dan kita lapar. Nah, PPL nakalnya kita, karena lapar di lapangan, dapat itu sikat. Karena ada telurnya 1 biji biasa. Jadi kasih sajian, oh ini bahaya. Hati-hati, coba pernah saya pukul, bukan saya yang pukul. Teman saya pukul ekornya, tikus itu instingnya tinggi. Dia lubangi itu pakaian teman saya. Tembus, pakaian saya berdampingan gini tidak dimakan. Dia tahu. Jadi jangan coba-coba pukul kalau kamu tidak harus mati. Kalau tidak, selama dia hidup, dia menyerang milikmu semua. Pokoknya dia tahu siapa namanya, Mas? Arif, Pak. Arif. Arif. Ya. Ini tanamannya Arif ini, tanamannya. Dia tahu. Ya, Pak. Saya uji coba. Babi juga demikian. Babi juga demikian. Dia tahu. Babi dengan tikus saya heran. Instingnya tinggi sekali. Makanya hebatnya dia tidak tanam padi tapi panen terus.
Ya, itu tikus. Jadi matikan pada saat Anda mengolah tanah. Siap. Tak cari. Ada racun saya. Tapi kalau saya kasih nanti, kasih gratis tidak mungkin seluruh Indonesia saya kasih gratis. Saya jual, kena lagi saya. Ini mentah-mentah dia menteri. Pada 2014 saya tutup perusahaan racun tikus saya. Ini sebenarnya bagus dikembangkan. Ya. Bagus mungkin saya ajari nanti deh. Ya, Pak. Ya Pak Wamen. Pak Wamen lah saya ajari nanti. Kalau sudah Bapak, tidak Wamen satu lagi. lagi ya, Pak. Hah? Izin, Pak. Satu lagi, Pak. Apa? Satu lagi, Bapak. Apa tuh? Kami di Kecamatan Sumbang, kemudian Gedung Banteng, kemudian Pekuncen, lereng Gunung Slamet, Bapak. Itu profitasnya sangat rendah. Kami sudah mencoba untuk melakukan pemupukan, melakukan perbaikan, tapi profitasnya masih rendah, Bapak. pH-nya berapa? pH-nya di bawah asam, Bapak. Oh iya, sudah selesai. Itu jawabannya sudah selesai. Air cukup mengalir terus, Bapak, tapi kita susah untuk mengendalikan. Sirkulasinya nggak bagus. Ya. pH itu bisa mencuci dengan sirkulasi. Itulah kegagalan Kalimantan kemarin. Ini gagalnya di sini. Sehingga kita bangun langsung tumbuh. Jadi saya itu bekerja sambil meneliti. Ini tidak ada yang beritahu. Sini pH-nya rendah. Kita naikkan pakai tolong. Ternyata kalau kita cuci asam produksi petani kita. Itu amal jariah. Itulah tabungan Anda dapat di akhirat nanti. Ya. Berapa jam kerja satu hari? Terakhir ya. Bapak jujur 5 jam, 3 jam keliling. Ya. Saya tanya, berapa rumah Bapak datangi per hari? Kelompok rumah-rumah datangi. Izin saya bukan PPL, Bapak. Apa? Saya Kepala Dinas Pertanian, Bapak. Oh, kepala dinas. Ya, Bapak. Dulu karirnya PPL pernah atau dari bawah? Saya sarjana teknik, Bapak. Oh, apa? Sarjana teknik, Bapak. Oh, sarjana teknik. Siap. Berarti bukan dari bawah, Saya di sarana prasarana, Bapak. tapi di pertanian kan? Ya. Berapa jam kerja satu hari? Lapangan? Saya belum pernah jadi PPL, Bapak. Enggak, ya pejabat nih, gaya-gaya dikit. Kan saya dari bawah nih PPL, Siap, kepala Bapak. bagian, kepala divisi. Itu berapa jam? Saya ke lapangan kalau sudah jam 11 sampai sore, Pak. Kalau pagi sampai jam 11 atau jam 2 itu masih rapat, Pak. Efektif kantor berapa? Efektif kantor Enggak, kerja satu hari berapa efektif? 8 jam, Pak. 8 jam. Iya sudah pas kalau kepala dinas. Siap. Kalau 20 jam menteri. Memang Siap. Allah itu. Jadi jangan percaya itu. Ini ada kemarin. Ini tunjukkan. Ini Papua. Kami baru pulang dari Papua nih. Ini saya bangga dengan saudara kita di Papua Selatan kemarin. Ini. Bukan yang kurik. Nah ini
Ini bajunya. Coba baca. Rezeki memang di tangan Tuhan. Nah ini. Rezeki memang di tangan Tuhan. Tapi kalau kamu tidur terus, Tuhan pun angkat tangan. Dia sudah beli mobil. Baru 2 tahun bekerja. Ya. Sekarang rame-rame minta cetak sawah. Kenapa? Karena tepat sasaran program Bapak Presiden. Papua Pegunungan minta, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua bukan Tengah. Tengah minta ubi. Barat Daya, Papua Induk. Kenapa? Program ini benar. Sekarang di medsos, pesta babi berubah menjadi pesta panen. Dan rakyat yang menyampaikan itu. Ini sekarang dijemput, tahu saudara kita dulu ini mencangkul, sekarang pakai traktor. Sudah pakai HP, anaknya sudah sarjana. Saya wawancara sambil jalan tuh traktornya ini. Ini dia bilang kalau ada mau protes 24 jam. Siapa namanya itu? Ada yang hafal namanya? Oh siapa? Ibu Kadis. Oh ini Ibu Kadisnya. Tepuk tangan untuk Ibu Kadis. Makasih Bu Kadis. Ini Bu Kadis berdiri. Ini perempuan tapi tangguh. Kalau dia tidak di sana, aku angkat di sini eselon 2. 2A. Gak usah saya tes. Itu sudah luar biasa. Kalau di sana tidak pakai, aku tarik ke pusat. Kenapa? Dia kurang omong, tapi kerjanya luar biasa. Tahu peningkatannya ini kemarin? Mana peningkatan? 300%. Ini 300% pendapatannya di sana. Itu dari 100.000 menjadi 200.000, pendapatannya naik menjadi 1,3 triliun. Potensinya, tolong yang tugas di Papua, mana BRMP Papua Selatan, mana? Ada. Bu, Ibu kerjanya tuh agak berat. Bisa, tinggal di sana. Sekarang 1,3 triliun, nggak usah banyak-banyak, 5 triliun aja dulu. Potensinya itu 12 triliun. Ini. Jadi jaga dulu, itu stop Pak Dirjen, 100 juta jaga. Itu bisa mensuplai saudara kita semua dan bisa ekspor. Jaga 100 juta yang kita sudah bangun. Dan itu semuanya milik rakyat. 100.000. Bu Kadis betul semua milik rakyat sana? Ini Bu Kadis dari awal sama-sama. Jadi pesta babi berakhir. Menuju lembaran baru pesta panen. Tugasnya Pak Sekjen Kemendagri, aku karena saya mewakili Pak Mendagri di sana, Pak Jenderal ya, sudah aman. Makasih saudaraku, makasih Tikus begitu ya, makasih semuanya. Makasih, Pak. Saya mohon maaf saudaraku. Anda kerja keras. Tanpa Bapak Ibu yang ada dalam ruangan dan seluruh PPL yang saya cintai, tidak akan sampai suasembada yang terjadi hari ini. Bapak Ibu yang bekerja keras, Bapak Ibu yang kena lumpur sinar matahari di lapangan, siang malam banting tulang. Mudah-mudahan Bapak nanti putra-putrinya menjadi putra terbaik bangsa. Karena bapaknya, ibunya sudah bekerja keras untuk negeri yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima